Investasi atau menabung, dua kata yang sederhana, tetapi menyimpan dilema besar yang sering kali menghantui pikiran banyak orang. Dari kalangan pelajar yang baru mengenal pengelolaan uang, hingga para pekerja yang tengah merancang masa depan finansial mereka. Pertanyaan ini bukan hanya tentang uang, ini tentang arah, tentang cara kita melihat masa depan, menilai risiko, dan memaknai keamanan. Apakah kita lebih memilih kenyamanan jangka pendek melalui tabungan, atau bersedia mengambil langkah-langkah berani untuk berinvestasi demi kebebasan jangka panjang? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan di tengah dunia yang terus berubah. Dunia di mana inflasi berjalan lebih cepat daripada kenaikan gaji. Dunia di mana uang di rekening bank perlahan kehilangan nilainya jika tidak dikelola dengan bijak. Dunia di mana pilihan finansial kita hari ini akan menjadi penentu kualitas hidup kita esok hari. Mari kita renungkan bersama. Mari kita lihat tidak hanya dari sisi logika keuangan, tetapi juga dari sisi motivasi pribadi dan arah hidup. Menabung adalah tindakan yang aman. Kita menyisihkan sebagian penghasilan kita dan menyimpannya di tempat yang kita anggap aman, biasanya di bank. Menabung adalah simbol dari kedisiplinan. Ia menunjukkan bahwa kita mampu menahan godaan konsumsi demi keamanan di masa depan. Tidak sedikit orang tua yang mengajarkan pentingnya menabung sejak dini. Dan memang, menabung adalah kebiasaan baik. Namun kita juga harus memahami satu hal penting, menabung saja tidak cukup. Mengapa? Karena waktu dan inflasi adalah musuh diam-diam dari uang yang disimpan begitu saja. Setiap tahun, nilai uang bisa berkurang, harga barang naik, biaya hidup meningkat, dan bunga tabungan tidak selalu mampu mengimbangi laju inflasi. Inilah kenyataan yang seringkali luput dari perhatian. Disinilah peran investasi mulai tampak. Investasi bukan sekadar tindakan keuangan, ia adalah strategi untuk menjaga dan bahkan meningkatkan nilai uang kita. Investasi adalah bentuk keberanian yang terukur. Keberanian untuk mempercayakan uang kita kepada sistem, kepada perusahaan, kepada pasar, dengan harapan bahwa di masa depan nilai uang itu akan tumbuh. Namun investasi bukan tanpa risiko. Risiko kehilangan uang, risiko penurunan nilai, risiko pasar yang tidak menentu. Tapi justru di balik risiko itulah tersimpan potensi keuntungan yang lebih besar. Lalu di titik inilah kita sering bimbang. Di satu sisi kita ingin aman, di sisi lain kita ingin berkembang. Apakah kita harus memilih salah satu? Tidak juga. Karena sejatinya investasi dan menabung bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Mereka adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Pengelolaan keuangan yang sehat. Menabung memberikan kita dana darurat, cadangan saat terjadi hal yang tidak terduga. Investasi memberikan kita peluang untuk tumbuh, mencapai kebebasan finansial lebih cepat. Maka yang harus kita lakukan bukan memilih salah satu, tetapi menyeimbangkan keduanya. Namun mari kita lihat lebih dalam, mengapa banyak orang tetap memilih menabung saja? Mengapa begitu sedikit yang benar-benar berani melangkah ke dunia investasi? Salah satu jawabannya adalah rasa takut. Takut kehilangan uang, takut gagal, takut ditipu, takut karena merasa tidak cukup pintar untuk memahami investasi, takut karena pengalaman orang lain yang pernah rugi. Tapi ketahuilah, ketakutan tidak akan pernah membawa kita kemana-mana. Ketakutan hanya akan membuat kita diam di tempat. Dan dunia ini tidak pernah menunggu orang yang diam. Dunia ini terus bergerak, ekonomi terus berkembang. Dan jika kita hanya berdiri di tempat, kita sejatinya sedang tertinggal. Berinvestasi memang membutuhkan pengetahuan. Tapi pengetahuan bisa dipelajari. Tidak perlu langsung memahami semuanya dalam sehari. Cukup mulai dari yang kecil. Pahami dasar-dasarnya. Pelajari instrumen-instrumen yang sederhana. Bicaralah dengan orang yang lebih berpengalaman. Ikuti kelas, baca buku, tonton video edukatif. Belajar itu tidak pernah sia-sia, terlebih ketika menyangkut masa depan kita sendiri. Ketika kita mulai belajar, kita akan menyadari bahwa investasi tidak seseram yang dibayangkan. Bahkan, banyak instrumen investasi yang aman dan cocok untuk pemula. Contohnya reksadana pasar uang, obligasi pemerintah, atau deposito berjangka. Kita tidak perlu menjadi ahli saham untuk mulai berinvestasi. Kita hanya perlu kemauan untuk memahami dan keberanian untuk mencoba. Coba renungkan,
Berapa tahun lagi kita akan pensiun? 10 tahun? 20 tahun? Atau mungkin lebih cepat? Apa yang akan terjadi jika kita hanya mengandalkan tabungan biasa? Apakah kita cukup percaya bahwa uang di tabungan kita akan mampu menutup biaya hidup yang terus meningkat? Atau kita akan berharap pada anak-anak kita? Atau berharap pada pemerintah? Kemandirian finansial bukan tentang menjadi kaya raya. Ia adalah tentang mampu hidup layak tanpa tergantung pada orang lain. Dan kemandirian ini tidak datang dengan menunggu. Ia datang dari perencanaan dan tindakan yang dimulai hari ini. Jangan tunggu sampai kita merasa mapan. Karena sejatinya, investasi itu bukan soal jumlah, tetapi soal kebiasaan. Bahkan Rp100.000 pun bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup kita. Yang penting adalah konsistensi. Kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus bisa menghasilkan hasil luar biasa di masa depan. Inilah kekuatan dari bunga majemuk, konsep sederhana yang bisa mengubah arah finansial seseorang. Albert Einstein pernah berkata bahwa bunga majemuk adalah keajaiban dunia ke-8. Dia yang memahaminya akan mendapatkannya. Dia yang mengabaikannya akan membayarnya. Artinya, ketika kita menunda investasi, kita sejatinya sedang kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Mari kita ambil contoh. Jika kita menabung Rp1 juta setiap bulan tanpa bunga, maka dalam 10 tahun kita akan punya Rp120 juta. Tapi jika uang yang sama diinvestasikan dengan rata-rata keuntungan 10% per tahun, maka dalam 10 tahun jumlahnya bisa menjadi lebih dari Rp200 juta. Bayangkan selisihnya. Sama-sama 1 juta per bulan, tapi hasil akhirnya jauh berbeda. Itulah kekuatan waktu dan bunga majemuk. Itulah mengapa semakin cepat kita mulai, semakin besar hasil yang kita dapat. Tapi tentu, menabung tetap penting. Jangan pernah abaikan dana darurat. Sebelum kita berani berinvestasi, kita harus punya perlindungan. Dana darurat adalah pondasi. Ia adalah penyangga agar ketika badai datang, kita tidak harus menjual investasi kita di saat yang salah. Dana darurat harus ada, idealnya 3-6 bulan biaya hidup. Setelah itu, barulah kita bisa mulai melangkah ke dunia investasi dengan lebih percaya diri. Ingat, tidak ada jalan pintas menuju kebebasan finansial, tapi ada jalur yang lebih bijak, dan jalur itu adalah kombinasi antara menabung yang disiplin dan investasi yang cerdas. Kita hidup di zaman yang penuh peluang. Teknologi telah mempermudah kita untuk berinvestasi. Kini kita bisa berinvestasi dari ponsel, kita bisa memantau portofolio kapan saja, kita bisa belajar dari mana saja. Maka tidak ada alasan lagi untuk menunda. Lihat ke sekeliling, banyak orang yang dulunya hidup pas-pasan, kini berhasil meraih kebebasan finansial karena mereka berani mulai berinvestasi sejak dini. Mereka tidak menunggu kaya untuk mulai investasi. Mereka justru menjadi kaya karena mereka mulai saat belum punya apa-apa. Itu sebabnya kita tidak bisa terus menunda. Kita tidak bisa terus beralasan, nanti saja kalau gajiku naik, atau nanti saja kalau uangku cukup. Karena waktu tidak akan menunggu, dan penundaan adalah musuh terbesar dari pertumbuhan. Hari ini adalah hari terbaik untuk mulai, bukan besok, bukan minggu depan. Hari ini, mulailah dengan menata ulang cara berpikir kita tentang uang. Uang bukan hanya alat transaksi, uang adalah alat untuk menciptakan masa depan. Dan investasi adalah jembatan yang membawa uang itu ke masa depan yang lebih baik. Jangan takut dengan perubahan, jangan takut gagal. Yang harus kita takuti adalah jika kita tidak pernah mencoba sama sekali. Menabung itu bijak, tapi berinvestasi adalah langkah maju. Dan dunia ini bukan milik mereka yang hanya diam, tetapi milik mereka yang berani melangkah. Maka berhentilah bertanya, investasi atau menabung? Dan mulailah berkata, aku akan menabung dengan bijak dan aku akan berinvestasi dengan cerdas. Karena masa depan tidak dijalani dengan ketakutan, tetapi dibangun dengan tindakan.